pagi anak-anak, kita akan kembali belajar mengenai artikel, jenis-jenis artikel dan ciri-ciri artikel. Pelajaran ini ada pada kelas 12. Kalian simak dengan baik supaya nanti kalian bisa pahami seluruh yang berhubungan dengan artikel. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Apa sih yang dimaksud dengan artikel itu? Kita akan coba pelajari. Artikel adalah tulisan lepas. Dia berisi opini seseorang yang mencoba mengupas tuntas suatu masalah tertentu. Masalah tersebut sifatnya aktual, bisa juga kontroversial, dengan tujuan memberitahu pembaca atau istilah lainnya adalah informatif, bisa juga meyakinkan pembaca atau argumentatif, dan bisa juga menghibur pembaca atau rekreatif. Artikel ini biasanya berisi analisis suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel itu bisa mengenai laporan berita atau bisa juga mengenai masalah yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial yang sedang aktual atau sedang hangat dibicarakan pada saat tersebut. Untuk membuat kalian lebih paham, Budiana menggunakan kata kunci yang pertama terkait artikel. Artikel menawarkan wawasan baru, baik itu teori maupun keterampilan. Kemudian artikel itu biasanya tulisannya bertemakan atau topiknya bisa dari berbagai bidang, seperti tadi di awal sudah disampaikan. Bisa dia masalah budaya, ekonomi, teknologi, pendidikan, politik, dan yang lain. Kemudian setiap artikel memiliki topik. Topik itulah yang merupakan permasalahan yang dibahas pada tulisan artikel tersebut. Lalu artikel juga memiliki pokok pikiran. Dalam pokok pikiran itu dimuat informasi-informasi penting yang disampaikan pada pembaca atau pendengar. Lalu dalam artikel penulis memberikan tanggapan berupa opini dan fakta. Jadi pada artikel tersebut penulis juga memberikan opininya pada masalah yang sedang ditulis pada artikel tersebut, atau penulis memberikan tanggapannya pada peristiwa aktual tadi terkait dia budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, untuk menambahkan tentang penjelasan tulisannya pada artikel itu. Untuk mengetahui tulisan yang dikategorikan sebagai artikel, kita perlu mengetahui ciri-ciri artikel tersebut. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Kemudian tadi kan di awal ada fakta, kemudian fakta itu juga ditambahkan dengan opini atau tanggapan penulisnya. Jadi artikel itu tidak full seluruhnya fakta, tetapi ada pula pandangan atau tanggapan penulis terhadap fakta yang disajikan dalam artikel tersebut. Lalu B, mengandung gagasan aktual. Aktual berarti sedang hangat dibicarakan, atau aktual itu bisa juga diartikan dengan masalah-masalah yang terkini yang pada saat artikelnya ditulis, maka itu masalah sedang hangat dibicarakan oleh publik. Lalu mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Kemudian bukan merupakan hasil plagiasi. Lanjut, ciri-ciri artikel berikutnya adalah mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Jadi ketika ada sebuah masalah, juga ditawarkan solusi untuk jalan keluar dari masalah tersebut. Itu juga di-include dalam artikel yang ditulis. Kemudian topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Karena tadi yang dibahas adalah masalah budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya, biasanya topiknya itu menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi penulis atau kepentingan golongan tertentu. Kemudian menampilkan identitas atau nama penulis. Nah,
Di artikel ini, siapapun penulisnya akan dicantumkan nama dan terkadang juga dicantumkan email dan lain-lain yang meliputi identitas dari penulis tersebut, sehingga jelas siapa penulisnya dan penulis harus bertanggung jawab pada artikel yang ditulisnya. Jenis artikel berdasarkan isinya. Yang pertama adalah artikel praktis. Artikel jenis ini mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Dijelaskan di sana langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian, artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis atau sesuai dengan urutannya atau tahap-tahapnya. Kronologis berarti sesuai dengan urutan peristiwa. Kemudian, pesan-pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan pekerjaannya, jadi sesuai dengan langkah-langkahnya. Misalnya, petunjuk menggunakan tabung gas. Itu dijelaskan dalam tulisan tersebut, mulai dari tabung gas itu mengandung apa, kemudian tahap-tahap memasang tabung gas itu seperti apa, harus jelas uraiannya mulai dari langkah awal sampai kepada akhir. Makanya disampaikan dia kronologis dan sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah jenis artikel ringan. Karena sesuai dengan judulnya, ringan berarti topik dalam artikel tersebut bersifat ringan atau mudah dicerna atau mudah diserap oleh para pembaca. Kemudian menggunakan pemilihan kata yang mudah dipahami. Lalu termasuk jenis bacaan rekreatif. Rekreatif itu berarti di dalamnya ada maksud menghibur pembaca. Kemudian biasanya ditemukan di dalam majalah pada rubrik keluarga, remaja, ataupun masalah gaya hidup. Kemudian artikel ini mengulas topik yang bermanfaat bagi kehidupan pembaca. Misalnya kiat hidup sehat. Kalau dari judulnya kan kita bisa juga simpulkan bahwa kontennya ini adalah konten yang ringan, yang bisa saja ditampilkan atau diulas di dalam majalah atau rubrik keluarga atau majalah anak-anak muda dan lain sebagainya. Kemudian artikel halaman opini, yaitu artikel yang memiliki topik yang sedang hangat dibahas di halayak atau tadi sifatnya aktual. Kemudian dalam penulisan artikel, penulis menanggapi, memprediksi ataupun menganalisis suatu peristiwa. Lalu penulis artikel mengupas peristiwa secara tuntas berdasarkan fakta atau data yang ada. Kemudian penulis menambahkan opini atau tanggapan atau gagasan atas suatu peristiwa yang sedang dibahasnya di dalam tulisan artikelnya. Tapi jelas tadi bahwa artikel sebelumnya harus ada data atau fakta. Hanya saja di akhir tulisannya penulis memberikan opini atau gagasan. Misalnya, penulis menganalisis faktor kenaikan harga BBM dan memberikan opininya terhadap peristiwa tersebut. Dia sudah menulis harga BBM yang mengalami kenaikan, tetapi penulis pun memberikan opininya terhadap tulisannya itu yang terkait tadi dengan kenaikan harga BBM. Dia menanggapi pada akhir tulisannya dalam artikel tersebut. Kita lanjutkan pada artikel analisis ahli. Topik ini ditulis oleh seorang ahli, kemudian para ahli mengupas tuntas seluruhnya, tajam dan mendalam tentang suatu peristiwa yang ditulis. Kemudian topik dalam artikel ini biasanya dibahas oleh seorang ahli sesuai dengan kemampuan bidangnya. Jadi kalau politik yang ditulis maka pakar politik yang membahasnya. Kalau masalah ekonomi maka pakar ekonomi yang membahasnya. Kemudian tujuan jenis artikel ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atas suatu topik. Misalnya seorang pakar pendidikan membahas manfaat kedekatan peserta didik dengan orang tua berhubungan dengan prestasi di sekolah, maka nyambung topiknya adalah prestasi siswa di sekolah, yang membahasnya adalah pakar pendidikan. Ketika topiknya prestasi siswa di sekolah, lalu yang membahas pakar ekonomi mungkin tidak nyambung ya, jadi harus sesuai dengan tinjauan artikelnya dan pakar yang membahas tulisan tersebut.
Lalu artikel religi. Dalam artikel jenis religi ini, ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik yang utama. Misalnya pada hari-hari tertentu, media massa sering menyediakan ruang yang memuat tentang artikel religi. Tujuan artikel religi ini adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap para penganutnya. Jadi, kalau misalnya artikel religi ini bisa muncul pada saat momen Lebaran atau bisa juga pada saat hari Natal, maka artikel yang muncul di media massa yang banyak itu adalah berhubungan dengan Natal ataupun berhubungan dengan Lebaran. Kita lanjutkan pada jenis artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Artikel yang pertama adalah artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan menggambarkan suatu benda, menggambarkan suatu peristiwa, kemudian menggambarkan sebuah permasalahan maupun topik tertentu seperti topik ilmu pengetahuan atau topik hal-hal yang lain yang berhubungan dengan peristiwa yang sedang aktual. Kemudian penulis memaparkan topik secara jelas sehingga pembaca mengetahui informasi yang benar dari topik yang dipaparkan oleh penulis. Lalu, artikel ini mengandung fakta dan opini penulis. Ketika disajikan di awal berupa fakta atau data, maka di akhir daripada artikelnya juga ada opini atau tanggapan penulis terhadap data yang telah disajikannya. Lalu pembaca bisa menemukan informasi dengan menggunakan 5W tambah 1H. Untuk memudahkan pembaca mengetahui isi artikel tersebut, kita bisa menggunakan kata tanya 5W tambah 1H atau apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu bisa kita gunakan sebagai kata kunci untuk mengetahui isi artikel tersebut dengan mudah. Lalu artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif ini menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Dalam artikel jenis ini, penulis menjelaskan suatu permasalahan dan suatu peristiwa. Biasanya, penulis menjelaskan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang relevan. Artikel jenis ini misalnya yang berhubungan dengan contoh kalau kita pernah baca di surat kabar, pasca bencana alam yang berkaitan dengan angin siklon. Penulis artikel dapat menjelaskan angin siklon dengan jelas sehingga para pembaca bisa mengetahui dengan sejelas-jelasnya karena para pembaca pasti banyak yang belum paham pasca bencana alam yang berkaitan dengan angin siklon. Kalau bencana alam mungkin orang akan banyak yang mengetahui, tetapi apa hubungannya dengan angin siklon? Nah, itu perlu dijelaskan sejelas-jelasnya oleh penulis dalam artikel tersebut. Kemudian artikel prediktif. Yang pertama adalah artikel prediktif ini berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Kemudian di sini juga prediksi tersebut berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Lalu penulis memprediksikan suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Artikel jenis ini mengandung hasil analisis penulis berdasarkan data atau fakta yang ada di lapangan tersebut. Nah, ini adalah artikel prediktif. Prediktif itu kan prediksi, maka ada ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi. Lalu artikel preskriptif. Artinya adalah artikel preskriptif ini berisikan anjuran atau langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar pembaca tidak melakukan sebuah kekeliruan. Artikel ini berisi ajakan, himbauan, atau perintah bagi pembaca agar pembaca itu mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditulis dalam artikel tersebut. Jadi tujuannya bisa mempengaruhi atau mengajak. Lalu kata-kata harusnya, seharusnya, hendaknya, itu yang banyak digunakan pada jenis artikel ini. Karena tujuannya tadi adalah mempengaruhi, maka biasanya kalau mempengaruhi kan biasanya menggunakan kata-kata hendaknya, atau sebaiknya, atau seharusnya, dan lain sebagainya.
Oke, baiklah anak-anak, sudah kita bahas secara tuntas. Ada Ibu tuliskan di situ sebagai latihan, bahan latihan di rumah. Maka silakan Anda kerjakan nanti. Dan semoga kalian sudah paham apa yang kita bahas tentang artikel, jenis artikel, dan lain sebagainya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selamat pagi.